seks juga kan, sulit. Nah ya betul sekali. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala Anda, kepala tangan Anda seperti tadi. Apa yang terjadi? Nah, satu, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Nah, yang tadi diundang rapat-rapat tadi, bisa tidak kira-kira kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua itu bervariasi antara mau membuka dan tetap akan menutup tangan. Nah, kalau kita diminta tolong, nah sama-sama kita tutup rapat-rapat. Yang pertama itu jawabannya itu mau bersedia membuka, nah, dengan kerendahan hatinya, atau akan tetap bertahan menutup kepala tangannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol itu? Jawabannya adalah kita sendiri. Okay? Kita sendiri yang memegang kontrol akan kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup tangan kita, itu bergantung dengan niat hati dari pribadi kita. Nah, itu juga sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita pada saat itu. Nah, capaian khusus. Nah, capaian khusus yang akan kita bahas siang hari ini adalah satu, mengetahui budaya positif yang di dalamnya ini terdapat konsep perubahan paradigma atau stimulus respon dan teori kontrol, kemudian teori motivasi perilaku manusia internal maupun eksternal, kemudian keyakinan kelas, kemudian hukuman dan penghargaan, kemudian 5 dasar kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah dan berpihak kepada anak. Yang ketiga yaitu menyusun langkah-langkah dan strategi yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Biasanya ini strategi yang efektif itu biasanya kolaborasi antara guru, wali murid, komite, dan masyarakat agar tercipta apa? Disiplin positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan kebutuhan murid. Nah, selanjutnya topik yang akan kita bahas pada siang hari ini yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian yang kedua adalah teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang selanjutnya adalah nomor 3 ini adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi atau 5 posisi kontrol. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, sekarang pemahaman inti atau konsep. Nah, terlebih dahulu kita mengetahui dulu ya tentang filosofi pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara. Konsep Merdeka Belajar berdasarkan Ki Hajar Dewantara yaitu menurut Ki Hajar Dewantara mendidik dan mengajar itu adalah sebuah proses. Proses apa, Bapak Ibu? Proses memanusiakan manusia sehingga manusia itu harus merdeka dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Seperti itu. Kemudian dasar-dasar kependidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikannya itu menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, dia mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat atau makhluk sosial.
Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya anak dan hidup berkekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani dan tukang kebun. Nah, anak-anak itu sama juga Bapak Ibu di sini. Anak-anak itu kita ambil contoh sebagai tumbuhan benih yang kita semai, ya, dari Pak Tani atau Pak tukang kebun yang ada yang kita tanam di lahan yang telah kita sediakan. Nah, bila biji jagung itu ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari, dan pengairan yang baik, kita beri pupuk, kita beri air, kita siram, maka meskipun biji jagung itu kurang berkualitas, namun hasilnya pun akan baik. Tetapi kalau biji itu tidak kita beri pupuk, tidak kita beri air, tidak kita beri pengairan, itu dia akan tumbuh layu. Sama seperti anak-anak didik kita Bapak Ibu, dari kecil kita sudah membiasakan hal budaya yang positif, memberikan, membina, mengarahkan dia agar dia berakhlak mulia, sopan santun ada, kemudian dia bisa berpikir dan bernalar kritis. Itu bagi kita, kalau anak itu bisa kita bina sebagai luar biasa, kita bisa mendapatkan hasil yang kita anggap memuaskan. Demikian sebaliknya tadi, meskipun biji jagung yang disemai itu adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan atau cahaya matahari dan tidak dirawat oleh Pak Tani, maka biji jagung itu akan tumbuh secara tidak optimal. Seperti itu. Jadi dalam menuntun anak itu kita memberikan kebebasan agar anak itu menemukan kemerdekaannya. Seperti itu. Baik dalam belajar maupun berperilaku. Kita sebagai pendidik ini atau sebagai pamo, kita melakukan tuntutan, kita memberikan arahan yang benar agar anak didik kita ini tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya. Apalagi kalau sekarang ya Bapak Ibu, banyak sekali kita jumpai ini di HP atau di YouTube. Kita memberikan dorongan, memberikan motivasi sama anak-anak, jangan terlalu lihat dengan HP, karena dengan adanya teknologi ini juga serba canggih ini, kita harus benar-benar memberikan dan cakram sama anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu setiap harinya juga cuma menonton TikTok atau bermain game-gamean atau bermain apa yang sekiranya dia itu tidak bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Dia hanya berdiam diri, kemudian membaca HP, tidak ingat waktu lagi, mana waktu istirahat, mana waktu bermain, mana waktu dia harus mengerjakan PR. Dia akan sudah senang sama HP, jadi lupa segalanya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan hasil-hasil positif yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah prinsip kepemimpinan kita sebagai seorang guru. Kita ini ibaratnya pemimpin kita kalau di kelas. Kita ini adalah sebagai sopir untuk anak-anak, ya, sopir. Jadi kita yang mengendalikan, kita yang mengarahkan. Anak-anak itu bagaimana ke depannya. Kalau bisa kita bersama-sama memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik, seperti ing narso sing tulodo ing madya mamangkarsa tuturi handayani. Kemudian yang kedua adalah sistem pendidikan, yaitu dilakukan dengan sistem among, yang artinya guru itu menjaga, kemudian membina, mendidik anak dengan kasih sayang. Kita masing-masing anak itu kan pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada anak yang sudah pandai membaca,
ada anak yang sudah pandai menulis, ada anak yang sudah mengerti, oh ini benar dilakukan, oh ini tidak benar dilakukan. Nah itu anak sekarang itu rata-rata sudah berpikirnya kritis ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, perimusan pendidikan, yaitu yang mewarnai atau membentuk karakter peserta didik adalah keluarga, ya dimulai dari keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Kemudian yang keempat, asas-asas pendidikan itu ada 5, meliputi apa saja, yaitu asas kemerdekaan, kemudian asas kodrat alam, kemudian asas kebudayaan, asas kebangsaan, yang terakhir adalah asas kemanusiaan. Budaya positif. Sudah tadi saya sebutkan, konsep ini budaya positif ini adalah yang pertama adalah disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian teori dan perilaku manusia. Tujuan budaya positif ini diharapkan kita mampu menumbuhkan motivasi dari dalam intrinsik yang ada di dalam diri siswa, agar siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang berbudi pekerti, yang luhur serta berakhlak mulia. Nah, sekarang pertanyaan pematik, setuju atau tidak setuju? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, sebenarnya hukuman itu perlu kita terapkan, karena anak itu biar tahu. Yang pertama, kedua, misal dia tidak patuh dengan aturan yang kita buat, oke lah kita beri peringatan. Misalnya tidak membawa buku ke sekolah, udah kita peringatkan, besok jangan diulangi lagi. Sebelum berangkat sekolah kita siapkan dulu bukunya, pensil, tempat pensil, penggaris dan sebagainya, masukkan ke dalam tas. Jangan sampai ada yang lupa bahwa buku sehari itu yang ada pelajarannya. Misalnya seperti ini, hari Senin itu pelajarannya upacara ya pagi, kemudian olahraga, kemudian setiap itu matematika, dilanjutkan seni rupa. Berarti pelajaran yang pagi ini kita bawa itu yaitu PJOK, buku, kemudian matematika, buku dan buku paket, kemudian seni rupa. Seni rupa itu biasanya ada buku gambar. Nah seperti itu ya sudah. Pagi itu ya itu saja yang kita bawa, jangan yang lainnya seperti bahasa Indonesia, PKN, kemudian yang bahasa Inggris tidak usah dibawa, cukup itu saja. Nah, walaupun begitu, kadang itu ada anak yang lupa membawa buku matematika. Kita peringatkan sama anak, kita suruh maju ke depan. Kita tanya, kenapa nggak bawa buku paket matematika? Apa alasannya? Seperti itu. Diberi peringatan 1, 2, besoknya lupa lagi, ya udah kita beri peringatan. Yang ketiga, kita beri hukuman. Hukumannya ya misalnya dengan cara kalau bisa nggak bawa buku paket, oke, hukumannya nyapu satu kelas, harus bersih. Kalau nggak gitu hukumannya buang sampah. Nah, seperti itu. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, menulis atau membersihkan halaman sekolah agar dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini juga hukuman tapi dia berupa hal positif. Ini demi kebaikan bersama. Oh, berarti dia teringat. Oh, berarti besok kalau saya tidak bawa buku lagi, saya akan dihukum sama Bu Okti. Nah, dengan cara itu dia akan merasa cerdas. Kayak gitu, wah aku kemarin harus dihukum Bu Okti, kemarin masa aku dihukum lagi. Nah, seperti itu. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kayak gitu, berikan penghargaan itu seperti ini. Besok yang mendapatkan nilai yang bagus akan waktu belajar. Jangan dilihat dari uangnya, tapi dilihat dari motivasi belajar. Kamu belajar nilai uangnya dari nilai 100, oke. Nanti waktu berikan jajan. Nah, seperti itu, dengan cara itu dia diberi motivasi supaya lebih bersemangat lagi dalam belajar. Sekarang eksplorasi konsep. Ini menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian perubahan paradigma ada A dan B.
Nah, saya dan misalnya ada bapak ibu, ada dan teman. Nah, buat secari kertas. Jadi kita ambil kertas kayak gini, bisa ambil. Nah, kita ambil kertas seperti ini. Kemudian kertas itu kita genggam dan kita letakkan pada satu tangan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teman Anda berusaha membuka ini kepala tangan ini. Nah, bisa tidak? Kira-kira kita ini mengepalanya secara kencang seperti itu. Kira-kira bagaimana? Akan mencoba dengan sekuat tenaga atau dengan berbagai cara untuk meminta teman Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, apa saja agar dapat membuka kepala tangan kita ini. Apa yang terjadi? Bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, kemungkinan jawaban dari pertanyaan pertama kedua itu memang bervariasi ya Bapak Ibu. Antara satu, dia akan bersedia membuka, atau dia akan tetap bertahan kepada kepala tangannya ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol itu? Nah, siapa coba? Jawabannya siapa? Jawabannya itu adalah tentu diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita ini. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan itu, atau kita akan bergantung kepada orang lain? Nah, sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita pada saat itu sama artinya seperti ini. Kita ini berusaha jadilah diri sendiri. Tidak usah kita itu harus menghardik atau kemudian setidaknya tidak dengan tujuan kita berusaha jadi diri sendiri. Nah, seperti itu, sesuai kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Dr. William Glasser dalam Kontrol Teoris meneruskan berbagai konsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid, yaitu pada dasarnya ini kita itu tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Nanti besok lomba harus menang, jangan seperti itu. Kita tidak harus memaksa untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun maknanya guru itu bisa mengontrol perilaku murid, hal demikian ini sesungguhnya terjadi karena murid itu sudah mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol, sehingga saat itu bentuk kontrol guru menjadi pilihan atau kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, yaitu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar tidak mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau tidak jadi murid tersebut. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini maksudnya seperti ini. Kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, sehingga mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab dan membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif. Menurut Anda, apa makna disiplin? Makna disiplin ini yaitu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai.
Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ada juga di sini nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna, yaitu dengan kata lain disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana cara kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Keyakinan universal adalah keyakinan akan kebenaran yang semua orang menyetujuinya untuk dijalankan dan disepakati untuk dilaksanakan. Dan biasanya semua orang ini sepakat tentang kebijakan ini terlepas dari latar belakang apapun, baik lintas bahasa, kemudian suku, kemudian agama, kemudian apalagi kejujuran, kebersihan, kesehatan, keteraturan baik hati dan lainnya. Yang seperti ada di dimensi profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, syafaat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beriring salam marilah kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Saya di sini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini, karena saya di sini akan menyampaikan tentang diseminasi konsep dan implementasi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Okti Nur Hidayati dari SDN Gedalengan 02, calon guru penggerak angkatan 9. Dalam membangun budaya positif ini, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Kita semua di sini ini diajak untuk melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan kelas kita masing-masing, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bagaimana strategi kita dalam praktek mendisiplinkan anak? Apakah selama ini kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan disiplin? Apakah Bapak Ibu melakukan sebuah hukuman, kemudian di mana kita menarik garis pembatas? Seperti itu. Nah, di dalam budaya positif ini kita akan mengajak bagaimana cara memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh seorang murid untuk saat mereka berperilaku pantas atau tidaknya. Nah, biasanya budaya positif itu kita lakukan sehari-hari pada waktu misalnya awal masuk sekolah, ya. Nah, kita biasanya apa? Ya, saling kepada Bapak Ibu Guru. Nah, seperti itu.
Itu budaya positif yang kita terapkan yang paling mudah setiap pagi. Kita memberikan salam kepada Bapak Ibu guru, kita memberikan ini ya ucapan selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, nah, seperti itu. Itu merupakan kebiasaan yang baik supaya anak membiasakan anak disiplin, supaya kedepannya dia bisa mandiri, kemudian disiplin dan menjaga etika baiknya sebagai siswa. Itu. Budaya positif ini juga akan mengajak kita untuk memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan sebuah murid. Nah, pada saat kita berperilaku pantas atau tidaknya, kita memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita. Nah, sebagai pendidik kita itu memberikan contoh. Nah, misalnya dengan cara disiplin waktu, misalnya bisa kita terapkan masuk sebelum jam 7. Jadi setengah 7 kita sudah menyambut anak-anak masuk ke dalam kelas. Nah, sebelum masuk ke dalam kelas itu kita memberikan dia senyuman, kita memberikan sapaan, nah seperti itu. Budaya positif ini penerapannya dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, murid yang disiplin, sopan santun, peduli, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Modul 1.4 Budaya Positif dari saya, Okti Nur Hidayati, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pati dari SD Kedalingan 02. Di sini saya ingin memperkenalkan diri karena dari sisi sebelah kanan itu saya sendiri, kemudian yang tengah ini adalah Ibu Dina Marta Aulianingrum sebagai ibu fasilitator saya, kemudian yang sebelah kiri ini Pak Agus Sukamto yaitu Bapak pengajar praktek. Menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, terputar-putar tangan diputar, lunggul-lunggulung tangan digulung, ulang melingkar di pagar. Selanjutnya kita mengadakan SBI dulu ya, Ibu dan Bapak Guru. Bisa berdiri sebentar Bu, kita gunain dulu biar otot-otot kita rileks bersama-sama ya. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi diseminasi konsep dan implementasi budaya positif oleh Ibu Okti Nur Hidayati. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ucapan salam dari Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Kedalingan 02, yang saya hormati pula staf SD Kedalingan 02. Mari pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmatnya yang berupa kesehatan, kita dapat berkumpul di ruangan kelas 1 yang serba meriah dalam acara diseminasi konsep dan implementasi modul 1.4 budaya positif oleh
Ibu Okti Nur Hidayati SPD SD dari SDN Pendalingan 02 CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Tidak terlupakan pula sholawat serta salam selalu dan selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang mana syafaatnya amat kita tunggu-tunggu nanti di yaumil akhir. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya, terima kasih. Saya di sini tidak akan panjang lebar dalam memberi dukungan dan semangat kepada Ibu Okti Nur Hidayati sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati dari SD Pendalingan 02 Kecamatan Tambaromo Kabupaten Pati. Di sini saya selalu dan selalu mendukung kegiatan apapun yang ada kaitannya dengan CGP. Suatu misalnya kegiatan lokakarya, yang mana kegiatan lokakarya itu harus dilaksanakan di luar SD. Akan tetapi pelaksanaannya kegiatan lokakarya itu di luar jam kegiatan belajar mengajar. Jadi sedikit banyak tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Kemudian kegiatan yang pada hari ini adalah diseminasi konsep dan implementasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Okti Nur Hidayati SD Pendalingan 02 CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Sedikit saya uraikan masalah budaya positif yang dinamakan budaya positif itu adalah budaya untuk kebaikan. Misalnya saya ambil contoh, ya, budaya positif, misalnya di pagi hari membiasakan pada murid-murid untuk selalu membersihkan ruangan kelas. Itu adalah salah satu budaya positif. Mungkin Bapak Ibu untuk materi ini ada kaitannya di semua kelas. Tidak hanya kelas 1 saja, tidak hanya kelas 2 saja, tapi di semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Budaya positif diantaranya saya ambil contoh tadi adalah membersihkan ruangan kelas di setiap pagi hari, kemudian nanti disambung membersihkan ruangan kelas di setiap habis kegiatan belajar mengajar. Ini saya berpesan pada Bapak Ibu guru khususnya di SD Pendalingan 02, nanti tolong untuk murid-muridnya, ya, untuk murid-muridnya selalu dilatih atau diberi tugas untuk selalu membudayakan budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak hanya membersihkan ruangan, misalnya saja selalu berjabat tangan atau salaman. Di samping itu ada lagi budaya positif, diantaranya misalnya setiap mau memulai suatu kegiatan, kalau kegiatan Bapak Ibu guru di sekolah kan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kalau bisa itu selalu
awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu juga merupakan budaya positif, di mana karena dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada murid-muridnya, yang pertama murid-murid selalu dan selalu mengenal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu berbudaya, kenal, hafal. Jadi pada saat upacara bendera, murid-murid yang menjadi regukur, ya, murid-murid yang menjadi regukur siap untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hafal klotok. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nanti tolong untuk kedepannya dibudayakan. Jadi yang membudayakan budaya positif itu tidak hanya CDP, akan tetapi semua guru yang ada di SD Kedaringan 02. Itu intinya ya. Jadi sekali lagi untuk Ibu Okti Nur Hidayati, jangan khawatir. Saya di sini sebagai pimpinan, nanti saya akan memberikan berbagai saran nasihat pada Bapak Ibu guru, ya, SD Kedaringan 02, dan selalu mendukung Bu Okti Nur Hidayati sebagai calon guru penggerak. Jadi calon guru penggerak. Karena apa? Kalau di suatu SD ada guru penggeraknya, mungkin SD tersebut mutu kualitas pendidikannya juga akan meningkat. Di samping itu, dalam hal kegiatan pembelajarannya juga ada perubahan ke arah yang lebih baik. Itu. Jadi hanya itu, karena waktu terbatas, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi sedikit, ini Bu Okti Nur Hidayati ini sebagai pemotivasi supaya teman-temannya dimotivasi untuk ikut sebagai CDP. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang keempat yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kedalingan 02 kepada Bapak Sudirmen. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhihi wa jalali. Allahumma Allahumma wa ta'ala najat wa qarina bi syai'at wa tarfa'una bi yadika a'la darajat wa tuballighuna bi asyayan min khairati fil hayati wa ba'da. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa afiyatan fil-jasad wa ziyadatan min ilmi wa barokatan bil rizqi wa tawbatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa min alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa qabul hisab. Allahumma rabbana dzulamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajal haqqa haqqa wa tunattiba wa ainal batila batila wa tunattiba. Allahumma janna ala kulli syai'in qadir. Allahumma fili wa yadika kama robbaya aswatiro. Allahumma saka ilman nabi'an wa amalan solehan wa rizqan halalan wa khairan kasiran wa saubatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. Acara yang selanjutnya yaitu doa. Kepada Bapak Syaroni, waktu dan tempat saya persilakan. Ayo Bapak, berdiri semua, speaking lagi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan lagi. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah eksplorasi konsep. Ya. Ini adalah teori motivasi atau hukuman, baik penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian 2 untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, 3 untuk menghargai dirinya sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini biasanya masuk ke motivasi eksternal. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, itu dari motivasi eksternal juga. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, masuknya motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, yang biasanya orang yang memotivasi perilakunya itu untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu selanjutnya di atas motivasi yang pertama tadi, yaitu di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang itu dengan motivasi dirinya akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya ya. Mereka itu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga dari teori motivasi, yaitu untuk menghargai diri sendiri atau disiplin diri pada murid kita untuk menjadi orang yang seperti mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid ya Bapak Ibu kita ini memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, ini didukung oleh penghargaan. Nah, kita ini ada 3 penghargaan menurut kualitas, kemudian penghargaan memperhatikan aktivitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, pengalaman kami ini ada 3, yaitu penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, yang 3 adalah penghargaan mematikan kreativitas. Yang saya bacakan yang ini saja ya, Ibu-ibu. Murid-murid ini diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Jadi kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian selanjutnya adalah bentuk program kebajikan. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah beri pengakuan kepada murid. Yang keempat, fokus pada proses. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu tindakan harus dilakukan. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran di sekolah kita berbentuk hukuman atau konsekuensi ya. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang restitusi dan penerapannya, kita perlu bertanya dulu, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau hukuman itu sesuatu yang bersifat menyakitkan, ya hukuman dari menyakitkan, saya dihukum seperti itu. Saya tidak membawa topi saat upacara, berarti saya siap menerima hukuman. Nah, konsekuensinya apa? Ya udah, konsekuensinya misalnya kita disuruh berdiri di lapangan atau di depan tiang bendera selama 20 menit. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian membuat anak sakit, membuat hukuman, anak itu dihukum baik fisik maupun hati. Misalnya tidak mau membersihkan kelas atau tidak mau mengikuti aturan yang ada di kelas. Nah, temannya sedang membersihkan kelas, dia malah enak-enakan jajan kayak gitu. Patutlah dia akan mendapatkan hukuman. Nah, sakit hati dia, kok saya dihukum dulu? Ya karena kamu tidak mau mengikuti aturan yang kita sepakati bersama-sama. Konsekuensinya apa? Berarti konsekuensinya ini membuat anak merasa tidak nyaman. Aduh bu, aku dihukum aku kapok bu, besok aku gak ngulangi lagi bu, besok nek koncoku jemput disuket, koncoku membawa sampah aku tak ikut bu, seperti itu. Jadi dia itu merasa tidak nyaman sendiri, tidak enak hatinya. Nah, kemudian hukuman lagi, anak membenci kedisiplinan. Nah, saat kayak gitu, konsekuensinya anak dapat menghargai disiplin, misalnya disiplin waktu, kemudian disiplin mengerjakan tugas, itu. Apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan
lahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Misalnya itu restitusi seperti ini. Ada anak, dia bermain dengan temannya. Yang satu suka mengejek dan akhirnya membuat dia menangis dikata-katain seperti itu. Kemudian sebagai seorang guru, saya memanggil kedua anak itu. Kenapa seperti ini kejadiannya? Kenapa seperti ini? Padahal dengan temannya itu harus berbuat rukun, tidak boleh bertengkar, tidak boleh ejek-ejekan seperti itu. Nah itu ya Bu, tadi sore aku main layanganku diputus ke Bu, benar Bu, makanya besok-besok tak balas seperti itu. Nah, dia menjawab seperti itu. Kemudian saya beri bimbingan lagi, saya temukan berdua. Kalau ada masalah seperti ini itu sebaiknya dibahas dengan hati yang lapang, dengan hati yang sini duduk manis, kita berdua ngomong baik-baik. Hal itu perlu tidak dicontoh, tidak perlu. Kalau bermainnya sudah bermain yang rapi, bermain yang akur, tidak boleh ejek-ejekan, tidak boleh tendang-tendangan atau main pukul dan sebagainya. Kalau misalnya punya layangan sendiri, ya sudah, kita main sendiri kayak gitu. Jangan dibawa main-main tadi sore masih dibawa ke sekolah dan besok pagi bertengkar lagi di sekolah. Nah seperti itu. Itu merupakan hal yang tidak baik. Maka dari itu jangan diulangi lagi. Sekarang kalian bersalaman, mau minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian 5 posisi kontrol tadi, ya. 5 posisi kontrol ini yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersama, kemudian teman pemantau dan manajer. Nah, itu posisi kontrol. Nah, kalau sudah ada kata-kata seperti ini ya Bapak, terima kasih. Nah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru beserta Bapak Kepala Sekolah yang telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau misalnya dalam penjelasan saya ada kurang atau dalam penyampaian kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru semua, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Okti Nur Hidayati. Yang saya dapat dari apa yang diuraikan Ibu Okti Hidayati adalah dengan menerapkan budaya positif diharapkan kita mampu menumbuhkan motivasi dari dalam intrinsik yang ada dalam diri siswa agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti yang luhur serta berakhlak mulia. Itu ya Bu yang dapat saya sampaikan dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Nur tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Okti Nur Hidayati yang telah menyampaikan presensinya dengan baik. Saya akan menanggapi tentang disiplin. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kedalingan 02. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kedalingan 02. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi konsep dan implementasi budaya positif. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri